Pemirsa, meskipun pemilihan Capres dan Cawapres 2024 masih sekitar 2 tahun lagi, namun sejumlah nama potensial sebagai Capres di 2024 mulai bermunculan. Dan dukungan dari relawan atau jaringan yang dimiliki juga terus bergerak. Bagaimana kira-kira konstelasi pemilu 2024? Akankah muncul poros baru atau mungkin ada hal-hal menarik nantinya? Nah, untuk membahasnya kita sudah tergabung bersama dengan pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Gun Gun Haryanto. Mas Gun Gun, selamat sore. Selamat sore Mbak Patricia. Oke Mas Gun Gun, menarik ya pembicaraan kita sore hari ini berbicara soal Pilpres 2024. Masih lama memang, tapi kalau kita melihat atau merujuk sejumlah hasil survei dari lembaga riset yang sudah dirilis menempatkan nama Pak Prabowo ini masih cukup kuat untuk bersaing dengan Pak Ganjar dan juga Pak Anies. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, saya pikir figur-figur itu kan sekarang diuji persepsikan ya melalui sejumlah survei persepsi. Wajar kalau nama Pak Prabowo itu selalu muncul. Kenapa? Karena kan sudah pernah ikut kontestasi, tingkat popularitasnya tinggi, dan pernah juga diuji tingkat elektabilitasnya di 2 kali pemilihan presiden. Kemudian ada nama baru yang kemungkinan juga prospektif dalam konteks konstelasi pencapresan atau pencawapresan 2024 itu, contoh misalnya seperti nama Pak Ganjar, Pak Anies. Mungkin juga Ridwan Kamil, AHY, dan Puan Maharani, Erlangga Hartarto. Jadi ini masih sangat dinamis. Yang jelas ada 4 tahap menjelang pemilihan. Pertama namanya tahap pemunculan, kemudian yang kedua tahap primary, ya, kemudian tahap nominasi, baru tahap pemilihannya itu sendiri. Jadi kalau sekarang rame nama wajar. Kenapa? Karena baru tahap pemunculan dan akan sangat ditentukan oleh sejumlah faktor. Ya, yang itu yang disebut sebagai opportunity structure perspektif, ya, perspektif struktur peluang. Ada 3 faktor yang menentukan. Pertama adalah probabilitas perolehan suara, Mbak Patricia. Jadi yang akan menjadi magnet elektoral adalah yang hidup menjadi magnet yang bisa memalingkan perhatian khalayak, dan itu kemudian mendinamisasi tren pemilih begitu. Contoh misalnya punya modal dasar elektoral, entah itu elektabilitas, popularitas maupun akseptabilitas. Yang kedua, itu yang disebut dengan cost of entry, biaya masuk gelanggang pertarungan. Jadi kontestasi elektoral kan mahal. Jadi apakah misalnya seluruh orang yang berkeinginan maju itu punya modal finansial untuk masuk gelanggang? Nah, ini biasanya terhubung dengan sejumlah pihak yang akan mendukung nanti di Pilpres, ya kan? Nah, baru yang ketiga menyangkut keuntungan dalam kekuasaan atau benefit of office. Setiap proses running to election, ya, running for office, itu selalu ada yang disebut dengan kebutuhan kekuatan real politik untuk mengusung. Contoh, misalnya dukungan dan usungan dari kekuatan partai yang punya kursi di DPR karena terkait dengan presidensial threshold, begitu. Tapi melihat kansnya masing-masing calon ini seperti apa sebetulnya, Mas Gun Gun? Ya, menurut saya kalau bicarakan ya sekarang itu akan sangat ditentukan komunikasi politik lintas kekuatan. Ya, contoh misalnya Pak Airlangga meskipun ketua umum Partai Golkar belum tentu bisa maju kalau kemudian dia tidak mampu meyakinkan kekuatan partai lain. Pun demikian misalnya Pak Anies, ya, ada 2 kendala, misalnya satu bukan orang partai, yang kedua itu juga nanti masa jabatannya selesai tahun 2022, dan kalau pilkada diundur ke 2024 artinya harus ada manajemen reputasi politik sekaligus public relations politik untuk mengelola citranya supaya kemudian eksistensinya tetap berada di top of mind dari khalayak. Belum lagi misalnya Pak Ganjar selesai masa jabatan sebagai gubernur Jawa Tengahnya kan 2023, ya kan? Pak Prabowo sepertinya kan tingkat elektabilitasnya stagnan, ya kan, sehingga butuh booster ya dari figur lain yang kemudian bisa juga turut mendinamisasi pasar elektoral 2024. Mbak Puan Maharani kalau kita lihat di survei-survei sekarang tingkat elektabilitasnya masih sangat rendah, sehingga apa? Selain perlu mengenalkan diri secara intensif, itu juga komunikasi lintas kekuatan. Apakah kemudian jadi paket Prabowo Puan? Masih tanda tanya. Kenapa? Karena kan ini juga menyangkut bukan hanya soal skema koalisi partai PDIP dengan Gerindra, tapi juga PDIP dan Gerindra harus membaca menurut saya tren
market ya, dalam konteks political marketing. Karena kalau brand dipaksakan sementara brandnya itu memiliki titik jenuh, itu juga tentu akan sangat riskan bagi partai untuk kalah begitu. Oke, Mas Gun-Gun, Anda membuat tulisan terkait dengan jalan terjal Capres 2024. Bisa dielaborasi terkait dengan hal itu? Iya, saya tadi sebagian sudah saya elaborasi terkait dengan 3 faktor, tetapi hal lain menurut saya memang ada sejumlah hal yang perlu menjadi catatan dalam konteks menjelang fase kandidasi ya. Contoh misalnya soal manajemen reputasi politik ya, itu menjadi kunci nih sekarang di fase pemunculan ini. Kenapa menjadi kunci? Karena kan tidak semua orang ketika misalnya mau masuk gelanggang itu mulus ya. Pasti akan ada serangan personal, serangan terkait dengan jabatannya hari ini. Seperti misalnya Pak Anies sekarang ada banyak sekali serangan, Formula E, interpelasi banjir gitu ya. Kemudian juga misalnya soal tanah ya, di Cipayung. Kemudian Pak Ganjar juga sama, kemarin kan ada verbal agresif soal misalnya dari Natalius Pigai. Ya, dan juga terkait dengan jabatannya sebagai gubernur. Nah, itu akan semakin banyak bermunculan, termasuk menurut saya internal PDI Perjuangan. Apakah misalnya Mbak Puan mulus, itu juga akan sangat dilihat dari respon publik. Apakah publik menghendaki gitu ya, terlihat dari uji reaksi dari persepsi yang disurvei oleh teman-teman secara akademik. Begitu Mbak Patricia. Mas Gun-Gun, termasuk isu-isu kedaerahan atau mungkin simbol-simbol keagamaan? Oh iya, karena begini, kan basis pemilih itu selalu ada di 3 klaster ya. Pertama, model sosiologis yang kebetulan misalnya ikatannya itu primordial, seperti suku, agama, ras, dan juga SES, sosioeconomic status ya. Itu yang pertama. Yang kedua, model psikologis tuh, misalnya ketertarikan orang karena fisik, atau karena misalnya party ID ya. Saya misalnya si A PDI Perjuangan atau si A PAN atau si A misalnya Partai Gerindra, dia merasa bahwa mereka akan memilih capres yang berasal dari partainya. Partai ID tapi di Indonesia masih lemah ya. Yang paling kuat itu sebenarnya lebih pada informasi politik yang memapar ya nanti dari sekarang sampai nanti proses kandidasi dan kampanye. Itu yang disebut dengan model psikologis, dan ada juga yang rasional. Meskipun klaster ini prosentasenya sedikit, pertimbangan misalnya program, pertimbangan apakah masuk akal atau tidak, kemudian prospek ke depannya seperti apa, portofolio calon pemimpin di masa lalunya seperti apa. Ini bicara soal track record ya. Dan faktor-faktor itu pada akhirnya akan bermuara ya pada 2 hal. Pertama adalah tingkat penerimaan halayak pada si kandidat. Yang kedua, tingkat penerimaan partai politik juga pada si kandidat gitu. Jadi ini tren pemilih dengan opsi-opsi yang dinegosiasikan dengan parpol itu yang akan jadi penentu. Misalnya nih, si A, taruhlah Pak Anies atau Ridwan Kamil, tingkat elektabilitasnya tinggi, tetapi tidak ada misalnya parpol yang mengusung, bukan mendukung ya, mengusung, karena kita masih belum membolehkan kandidat independen ya. Kita masih menggunakan kandidat yang diusung oleh partai politik yang punya kursi di DPR RI. Nah, oleh karena itu maka kepiawaian, kelenturan komunikasi politik dalam meyakinkan partai-partai untuk melampaui threshold 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional, itulah yang akan menjadi kunci seseorang bisa melewati fase primary menjadi nominasi. Nominasi itu nanti akan ada pengusungan kandidat oleh partai politik, didaftarkan ke KPU, dan barulah kemudian menjadi kandidat resmi untuk dipilih di hari H oleh basis pemilih di Nusantara. Begitu. Mas, kalau kita berbicara soal figur, sebetulnya figur yang seperti apa kemudian yang paling dibutuhkan Indonesia sekarang untuk memimpin ke depan? Oke, ini pertanyaan menarik dan saya sudah elaborasi di tulisan saya bahwa memang begini ya, dari sisi komunikasi politik yang sejarah elektoral kita di Pilpres sejak 2004 itu menunjukkan ada 2 gaya yang paling diminati dalam pasar pemilih, terutama di Pilpres langsung di Indonesia. Pertama namanya equalitarian style ya. Gaya equalitarian. Biasanya orang-orang yang punya style hangat, turun ke bawah, merangkul, menciptakan harmoni. Nah, itu
contohnya misalnya Pak Jokowi, itu 2 periode, itu gaya itu dominan sekali. Dan itu diminati oleh pemilih, terutama karena Indonesia itu high contact culture, ya, budaya kontak tinggi. Dan dari perspektif itu, turun ke bawah pada saat misalnya micro targeting marketing politik itu lebih mudah memasarkannya, ya. Tingkat penerimaan publik itu lebih mudah gaya equalitarian. Kalau sekarang mungkin gaya Ganjar Pranowo itu orang equalitarian, Ridwan Kamil equalitarian, Sandiaga Uno juga. Nah, kemudian yang kedua, gaya yang paling diminati dalam konteks pemilih di Indonesia adalah the structuring style, ya. Gaya yang kecenderungannya itu menekankan pada keteraturan, pengorganisasian pesan yang rapih, retoris, berwibawa gitu. Itu mungkin bisa kita lihat pada saat SBY terpilih 2004, 2009, 2014. Jadi 4 kali Pilpres langsung di Indonesia menunjukkan bahwa 2 gaya ini yang paling diminati. Gaya yang lain seperti the controlling style misalnya seperti Ibu Mega, atau dynamic style seperti Pak Prabowo, atau misalnya gaya Pak Amin Rais itu kan dynamic juga, ya. Dan gaya-gaya yang lain itu kecenderungan prosentase pemilih itu kecil, Mbak. Meskipun misalnya itu juga akan sangat kasuistik. Maksud saya bukan faktor tunggal, ada sejumlah faktor lain yang harus dibaca. Contoh misalnya Pak Prabowo kan orang dynamic style, tapi mampu mengkombinasikan dengan Sandiaga Uno yang equalitarian style pada saat pemilu 2019. Sehingga kemudian ada plus minus. Dan itu saling mengisi misalnya, dan itu bisa jadi formula. Nah, yang akan dahsyat adalah ketika orang equalitarian itu paket dengan orang the structuring style. Sebut aja misalnya ketika Ganjar bisa bertemu dengan Anies misalnya, atau sebaliknya, atau mungkin tipikal-tipikal seperti ini diusung oleh partai, itu menurut saya akan berpotensi besar menjadi magnet elektoral gitu di kemudian hari. Itu dalam bacaan saya, dan itu sebenarnya dikonfirmasi melalui 4 kali Pilpres langsung di Indonesia, dan kecenderungan sekarang fluktuasi hasil-hasil survei persepsi menunjukkan itu. Orang-orang dari 2 gaya ini yang kecenderungan terus merangkak naik, ya, dari persepsi halayak untuk dilihat sebagai prospektif leader begitu. Kalau berbicara soal posisi partai, Mas Gun-Gun, terakhir apakah mungkin PKS masih akan kembali bergabung atau berkoalisi dengan Gerindra? Tidak ada yang tidak mungkin, ya, ketika misalnya ada proses yang menjembatani itu, misalnya soal agenda bersamanya, dan figur partai itu kan kecenderungan punya asumsi bahwa mereka punya keuntungan dalam kekuasaan di kemudian hari, kan begitu, ya. Dan itu akan sangat kemudian ditentukan oleh potensi kemenangan. Dan potensi kemenangan itu kalau di Pilpres direpresentasikan dari peluang seseorang yang didukung mereka, yang diusung mereka untuk memenangi kontestasi. Sehingga kemudian running for office, ya, yang kemudian dikonsepkan oleh partai-partai untuk berkuasa menjadi the ruling party, partai berkuasa itu yang kemudian bisa menjembatani, Mbak. Contoh misalnya, taruhlah figur, ya, yang kemudian agendanya sama, mengusung si A, dan di cawapres misalnya dari partai B, dan itu kemudian bertemu, saya yakin tidak akan ada egosentris yang pada akhirnya kemudian akan mewujud dalam kesepakatan baru yang mungkin aja Gerindra dan PKS pun akan kembali bertemu, begitu maksud saya. Artinya memang tidak ada yang tidak mungkin nanti pada Pilpres 2024 nanti, ya, Mas Gun-Gun? Iya, kan contoh misalnya bisa aja Golkar dengan Nasdem, atau dengan Golkar, Nasdem, PKS, lawannya Gerindra dengan PDI Perjuangan. Kemudian PAN ikut siapa, itu terlihat dari potensi-potensi keuntungan dalam kekuasaan yang dihitung oleh PAN, begitu, Mbak Patricia. Kita lihat nanti seperti apa nanti petahnya nanti, ya, di tahun 2024 nanti. Betul. Terima kasih Mas Gun-Gun sudah bersama kami di Prime Time. Salam sehat. Salam sehat.